Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Nasruddin. Saya mahasiswa Politeknik Jatiluhur. NIM saya 202562310181. Prodi saya akuntansi perpajakan. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila semester 1. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena diperingati sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Pasifik tentunya. Dan sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertujuan untuk merumuskan filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia, yaitu satu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga mengusulkan dengan menekan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dan sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan dasar negara. Nah, perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam lagi oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila dalam Piagam Jakarta. 5 sila yang dirumuskan, yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa yang telah didiskusikan kepada para tokoh Islam. Perdebatan dan penyesuaian tentunya Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan rumusan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penetapan hari lahir Pancasila itu sendiri pada tanggal 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perwujudan cinta kepada tanah air. Berkat Pancasila juga dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.